Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Newsline dan kami lanjutkan informasinya untuk Anda. Di bulan suci Ramadan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polda Metro Jaya, Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara, tetap beroperasi untuk memastikan program makan bergizi gratis terus berjalan. Tidak hanya menjaga keberlanjutan distribusi, setiap makanan yang diproduksi juga melalui proses uji keamanan pangan secara ketat sebelum sampai ke tangan para pelajar. Meski sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan, para petugas tetap bekerja dengan ritme yang sama seperti hari-hari biasa. Proses menyiapkan makanan dilakukan sesuai standar operasional prosedur dengan memperhatikan keseimbangan gizi dan kebersihan lingkungan kerja. Kepala SPPG Polda Metro Jaya Pegangsaan 2, Muhammad Rizky Persada menjelaskan, sebelum makanan dikemas dan didistribusikan ke sekolah-sekolah penerima manfaat, seluruh menu yang diproduksi wajib melalui proses pemeriksaan. Untuk menjaga kebersihan, SPPG Polda Metro Jaya Pegangsaan 2 menghadirkan berbagai fasilitas modern, seperti mesin pencuci dan pengering ompreng berbasis listrik, guna memastikan peralatan makan steril sebelum digunakan kembali. Tidak hanya itu, satuan ini juga mengoperasikan biotank pengolahan limbah serta ruang penyimpanan ompreng berteknologi sterilisasi UV untuk meminimalisir risiko kontaminasi. Fasilitas yang kami sediakan di sini itu berupa water heater untuk pencuci ompreng. Jadi di sini makanan yang sudah ditiriskan dan sudah dibersihkan itu akan dimasukkan ke water heater biar mensterilisasi omprengnya tersebut. Dan di sini juga kita sudah ada alat pengering ompreng, sudah disediakan oleh mitra gitu. Dan airnya juga di sini memakai filter yang ada di tendon atas. Dan sebelum kita memasak nasi juga sudah ada filter yang untuk memasak nasinya di tempat pencucian air berasnya seperti itu. Oke, jadi secara sterilisasi sudah sangat steril ya Pak? Iya, dan sudah ada SLHS juga di dapur ini. Oke, Pak, untuk kapasitas sendiri Pak, berapa banyak sih Pak kapasitas yang dapat disediakan oleh SPPG ini? Kapasitas yang dapat disediakan di SPPG ini itu mencapai 3.000 penerima manfaat. Ya, seperti itu. Akan didistribusikan ke berapa sekolah itu Pak? Sementara ini kami mendistribusikan ke 5 sekolah. Selama bulan Ramadan, operasional SPPG Polri Pegangsaan 2 tetap berjalan penuh selama Ramadan dengan standar keamanan yang tidak berubah. Petugas memulai produksi dari proses penerimaan bahan baku dengan pemeriksaan kualitas secara ketat dan terukur. Jika bahan tidak memenuhi standar keamanan dan kelayakan konsumsi, petugas langsung mengembalikannya sebelum memasuki tahap penimbangan, pemotongan, pencucian, hingga penyimpanan di chiller atau freezer sesuai karakter bahan. Transparansi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program. Setiap hasil pemeriksaan dicatat dan dilaporkan, sehingga tidak ada makanan yang didistribusikan tanpa melalui proses uji kelayakan. Untuk di SPPG Polri sendiri, SOP-nya kami harus melakukan tes food security setiap paginya menggunakan 4 parameter, yaitu nitrit, habis itu cyanida, habis itu formalin, satu lagi, sama arsenik. Ya. Pak, berarti SPPG ini sangat steril dan terbuka sekali ya Pak terkait dengan itu? Iya, sangat steril dan terbuka. Jika ada makanan yang tidak layak di tes pada hari itu, kami tidak akan distribusikan dan peraturan kami sangat ketat di sini karena untuk keselamatan anak-anak yang menerima manfaat dan ibu hamil yang menerima manfaat di dapur ini, seperti itu. Untuk memastikan keamanan makanan yang diproduksi, tim Dokes Polres Metro Jakarta Utara bersama tim ahli gizi melakukan pengujian sebelum makanan diantarkan ke sekolah penerima MBG. Kepala Seksi Dokes Polres Metro Jakarta Utara, Hendra Eka Prastiawan, menjelaskan bahwa tahapan pengujian dilakukan secara sistematis. Sampel dari setiap menu diambil secukupnya, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi untuk diuji berdasarkan 4 parameter utama, yakni arsenik, nitrit, formalin, dan cyanida. Jika seluruh parameter menunjukkan hasil aman,
tim pemeriksa memberikan rekomendasi kelayakan distribusi. Namun, apabila ditemukan indikasi kandungan berbahaya, makanan tersebut tidak akan didistribusikan dan akan dilakukan evaluasi lebih lanjut. Tadi itu ada proses pengecekan terlebih dahulu. Pak, itu tadi proses pengecekannya seperti apa, Pak? Mungkin bisa tolong dijelaskan. Oh, baik. Jadi begini, kami kan sebelumnya dapat info menu apa yang akan distribusikan ke sekolah dan penerima lainnya dari pihak SPPG. Jadi menu hari ini kita ambil sampel secukupnya, kemudian kita blender dari masing-masing. Kemudian hari ini ada 4 menu, yaitu buah, kemudian roti, kemudian tempe dan telur rebus. Nah, kita blender, kita ambil dikit-dikit, kemudian campur dengan air. Hasilnya itu kita ambil, taruh di tabung reaksi atau tabung ukur, kemudian dibagi 4 parameter. Nah, 4 parameter itu terdiri dari pemeriksaan nitrit, pemeriksaan formalin, dan pemeriksaan cyanida. Di mana satu pemeriksaan itu ada dua tabung, yang satu sebagai sampel dan satu lagi sebagai yang diperiksa. Nah, hasilnya sesuai dengan toleransi batas 4 parameter tadi, di mana nanti kalaupun hasil tidak baik atau tidak layak, kita sampaikan. Sesudah pemeriksaan tersebut, kami melaporkan kepada tim SPPG Polri yang ada di sini. Nah, sepakatan dari hasil tadi layak dan tidak layak kami sampaikan. Kalaupun layak, kita bisa distribusikan atau lanjutkan. Tidak layak, kita tidak distribusikan kepada penerima, baik itu sekolah ataupun ibu-ibu. Sebelum dilakukan distribusi ke sekolah penerima manfaat, tim Food Safety bersertifikasi kembali memastikan keamanan makanan yang telah dimasak. Tim Dokes yang melaksanakan pengawasan juga memastikan transparansi dari hasil pengetesan terhadap sampel makanan. Dari Jakarta, Joy John Swandiansen, Metro TV.